Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Rasulullah memberikan peringatan kepada kita. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah itu baik, maka orang itu akan diberikan kefahaman atas agamanya. Maka Rasulullah sudah menyatakan, kalau Allah menghendaki orang itu menjadi orang baik, niscaya orang itu akan diberikan kefahaman atas agamanya. Salah satu ciri orang yang faham atas agamanya adalah dia mencoba mencari tahu apa yang belum tahu untuk mensempurnakan apa yang dia lakukan. Karena manusia itu dengan ciptaannya, dengan segala kekurangannya, itu ada 4 golongan, Bapak sekalian. Yang pertama, golongan manusia itu adalah manusia itu tahu kalau dirinya tahu. Orang yang seperti ini pasti dia melakukan sesuatu apa yang dia ketahui. Perkaranya sekarang yang diketahui itu sumbernya dari yang hak atau yang batil. Dan kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sehingga sepintar-pintarnya manusia pasti tidak sempurna. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila itu bagaikan kata Rasulullah, kita mencelupkan tangan jari di lautan bebas, maka kalau kita angkat basahan jari kita itu, itulah ilmu manusia. Sementara ilmu Allah seluas samudra. Jadi dengan sedikitnya manusia, maka manusia akan menjadi salah kalau sudah rumongso pintar. Manusia akan menjadi salah kalau manusia sudah merasa paling pintar. Maka orang yang pertama, dia tahu kalau dirinya tahu, sepanjang pengetahuan yang dia lakukan itu kebenaran, insya Allah menjadikan ibadah. Kemudian golongan yang kedua, manusia tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu yang kedua. Maka orang kalau ingin selalu membaca, karena Iqra adalah merupakan firman Allah di dalam wahyu yang pertama itu Iqra. Iqra itu adalah merupakan ayat pertama, menjadikan wahyu pertama untuk mengajarkan manusia agar selalu membaca. Membaca ayat kauniyah maupun membaca ayat-ayat dalam arti bacaan. Maka bacaan itulah yang menjadikan salah satu cara untuk mentransformasi ilmu dari yang belum tahu menjadi tahu. Maka orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu, pasti dia akan mencari tahu. Pasti dia akan mau belajar, dan seberapapun dia belajar, dia tidak akan merasa sempurna. Karena sejatinya orang pintar itu nggak merasa pintar, karena selalu yang dia baca selalu merasa tidak tahu. Maka orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu, mesti selalu mau belajar. Yang ketiga,
Ada manusia yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Sebetulnya dia punya potensi, sehingga pengetahuan yang dia miliki, kemampuan yang difahami, dia tidak bisa dieksplor karena dia tidak tahu. Maka orang seperti ini pinter tapi tidur, tidak bisa bermanfaat. Yang keempat, ada manusia yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Subhanallah Bapak sekalian. Jangan sampai kita jadi manusia yang tidak tahu kalau kita tidak tahu. Maka orang yang seperti ini tidak akan melakukan sesuatu. Apakah kita sudah menjadi manusia yang beribadah kepada Allah? Apakah ibadah kita sudah diterima oleh Allah? Sudahkah kita beribadah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Sudah sejauh manakah kita belajar menelusuri ibadah yang telah kita lakukan? Apakah sholat kita dari zaman SD, SMP, SMA sampai setua ini masih seperti yang dulu? Itu pertanyaan-pertanyaan. Maka kalau kita tidak tahu posisi kita dengan umur sekian, entah muda entah tua, maka kita perlu melakukan muhasabah, perlu melakukan introspeksi atas apa yang pernah kita lakukan.